terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi ini, saya akan membahas terkait dengan akhlak, karena sudah 1 tahun kita menjalankan core value dari BUMN. Apa itu akhlak? Akhlak adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas satu temanya saja, yaitu loyal. Apa itu loyal? Loyal adalah patuh atau setia. Jadi harapannya kita harus patuh terhadap perusahaan, peraturan perusahaan, dan setia terhadap perusahaan kita sendiri. Loyal menurut surat edaran dari Kementerian BUMN nomor 07 tahun 2020 tentang nilai-nilai utama core value sumber daya manusia BUMN, yaitu dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Kalau menurut SK dari PT PKI nomor 117 tahun 2020 terkait dengan gugus budaya, komite budaya, budaya bisnis, dan kiper budaya, loyal, berdedikasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya yaitu menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan BUMN, dan negara, rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Jadi kita sebagai pegawai BUMN khususnya, kita wajib menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan kita, pimpinan BUMN, dan negara, dan rela berkorban untuk tujuan yang lebih besar, dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau etika yang diperintahkan. Contoh loyal yaitu senantiasa menjaga nama baik perusahaan, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan perusahaan, tetap profesional dalam menjalankan semua bentuk pekerjaan demi kemajuan perusahaan, senantiasa menumbuhkan rasa memiliki terhadap perusahaan, bersedia berkontribusi lebih, dan rela berkorban untuk mencapai tujuan perusahaan, menunjukkan kepatuhan kepada aturan perusahaan. Ini hampir sama dengan kewajiban kita sebagai pegawai, yaitu senantiasa menjaga nama baik perusahaan kita selama kita bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan perusahaan kita, tetap profesional dalam menjalankan pekerjaan atau tugas-tugasnya, dan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang sudah ada di perusahaan kita. Perilaku yang harus dihindari: melanggar ketentuan perusahaan, mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai, tidak menjaga nama perusahaan. Dan ini memang harus kita hindari. Kita sebagai pegawai tetap harus menjaga nama baik, tidak boleh seenaknya menjalankan tugas-tugas yang sudah diperintahkan kepada kita. Nama adiknya kemuncul. Loyal, kata kuncinya adalah komitmen, dedikasi, atau rela berkorban dan kontribusi. Kita sebagai karyawan harus berkomitmen terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh perusahaan, berdedikasi atau rela berkorban, berkontribusi penuh terhadap kemajuan perusahaan. Jadi kita sebagai pegawai harus berkomitmen apa yang sudah ditargetkan oleh perusahaan atau unit pimpinan kita harus jalankan dengan komitmen penuh, berdedikasi dan berkontribusi untuk kemajuan unit kita ataupun perusahaan PT PKI ini. Ini ada quote, bekerjalah penuh loyalitas dan harga diri. Loyalitas bukan berarti mengorbankan harga diri. Hanya jiwa yang tidak memiliki rasa syukur, yang tidak pernah memiliki hati untuk mencintai perusahaan,
yang memberikan kehidupan ekonomi dan karir. Terkadang loyalitas diri bukan dinilai dari banyaknya waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan yang disukai, namun terlihat pada konsistensi keikhlasan yang tak terbatas. Terima kasih, tetap semangat dan optimis, selalu bersyukur, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, salam sehat selalu, jangan lupa prokesnya 6M. Mungkin itu aja Mas Busro, penyampaian dari saya. Mungkin Pak Dodi atau Mas Agus atau yang lainnya mungkin bisa menambahkan terkait dengan materi ini. Terima kasih Mas. Sudah Mas Joko. Sudah Mas Agus. Mungkin Mas Agus mau menambahkan kalau memang ada yang mau ditambahkan terkait dengan loyal ini. Baik, terima kasih Mas Joko. Dari teman-teman mungkin bisa ini kira-kira pemahaman tentang loyal ini seperti apa. Mungkin dari teman-teman bisa sharing juga. Boleh dipersilakan. Mas Ardi kayaknya mau sharing juga itu. Sama ini. Teman-teman kemarin sudah mengisi kuesioner terkait dengan akhlak. Ada yang sudah mengisi kuesioner terkait dengan akhlak? Sudah, Pak. Mas Busrol aja. Yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, dari apa namanya yang teman-teman jawab, nilainya berapa rata-rata? 19. 19, berarti ada yang salah ya? Yang lain? Salah satu, Mas. 17. Oh, 17, cuman ngulang lagi, Pak, jadi 19. 17, ngulang lagi dari 19. Terus, ada lagi yang nilainya di bawah 17? Yang nilainya 19, salahnya di mana ya? Kayaknya sebagian besar itu di learning agility itu loh, Mas. Kecepatan dalam belajar ya. Nah, itu sebenarnya jadi perdebatan juga. Kecepatan dalam belajar itu masuk kategori adaptif atau kompeten. Mungkin di situ kali. Ya, berarti memang ini ya, ada yang perlu di pertanyaannya atau jawabannya yang pilihan Anda itu ada yang perlu dipertanyakan ya Pak Dodi ya? Iya, Konfirmasi ya. Kalau kita definisikan learning agility itu kan kelincahan ya, kelincahan atau kecepatan dalam belajar. Learning agility kalau dari saya sih lebih kepada kecepatan dalam kita memahami sesuatu. Nah, jadi ya mungkin ya kalau di situ mungkin ada yang menganggap bahwa itu masuk ke core value yang kompeten, tapi ada juga yang menganggap bahwa itu sebagai suatu kecepatan kita dalam beradaptasi terhadap
satu hal gitu. Berarti masuk ke adaptif ya Pak Dodi ya? Ya mungkin ya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang salahnya kebanyakan di mana? Nanti coba diskusikan. Mas Joko ada kuisnya apa enggak ini Mas Joko? Kuisnya nggak ada, Mas. Nanti Oh. kuisnya dibarengin di kanan aja yang bareng-bareng. Oh gitu ya. Jadi hari ini enggak ada kuis ya? Atau kuisnya ada, cuman hadiahnya nggak ada, Mas Agus. Ya, Mas Joko ya. Hadiahnya nunggu Mas Busro, Mas. Hai. Oke, kalau misalkan Mas Joko punya kuis, saya Atau ada saya yang kasih hadiahnya, kuis Mas Agus. Hah? Saya yang kasih kuis. Oke, boleh. Saya ada hadiah untuk 3 orang, Mas. Oke, boleh. Saya mau tanya ke teman-teman ya, ini siapapun boleh jawab. Menurut teman-teman, seberapa pentingkah loyalitas untuk perusahaan? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, nanti dikasih token sama Mas Agus. Silakan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Pertanyaannya apa Pak Amin? Ya, pertanyaannya seberapa pentingkah loyalitas untuk perusahaan? Apakah tidak begitu penting atau sangat penting? Atau seperti apa menurut pendapat teman-teman? Pendapat ya, pendapat. Artinya siapapun boleh bicara sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Kalau saya nggak boleh jawab ya, janganlah ya. Kalau Pak Dodi nanti aja belakangan Pak. Kalau nggak ada yang menjawab, silakan Pak Dodi mau jawab. Ya janganlah. Harus teman-teman lah yang jawab. Masa dari 60, kalau 63 dikurangin saya 1 berarti 62. Dari 62 orang masa nggak ada yang mau jawab? Saya mau jawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya pribadi, loyalitas itu memang penting dalam kita bekerja di suatu perusahaan. Karena di perusahaan itu di mana tempat kita untuk bekerja dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kita, seperti itu. Nah, cuma ini pendapat saya aja, Pak ya. Kadang-kadang saya tuh berpikir gitu untuk orang gitu yang dia misal di suatu perusahaan dia hanya bertahan di 3 tahun saja gitu, atau mungkin di 4 tahun terus dia move ke perusahaan lain. Nah, apakah itu bisa disebut dengan loyal gitu? Tapi gini, maksud saya tuh gini, apakah 4 tahun, apakah dengan hal itu dia bisa disebut dengan loyal? Tetapi dia udah mengerahkan ibaratnya semua kemampuan dia lah. Dia do the best untuk di tahun dia bekerja di 4 tahun atau 3 tahun itu, seperti itu. Saya nggak tahu sih kalau itu kadang-kadang yang pertanyaan saya kadang terpikir di saya gitu loh. Apakah ketika seseorang itu dia move dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan dia mungkin hanya bertahan di 4 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, tetapi di tahun itu dia memang menunjukkan kemampuan terbaiknya gitu, sumbangsih kemampuan terbaiknya dia selama dia bekerja. Apakah itu disebut sebagai loyal? Itu selama jadi pertanyaan saya gitu. Jika kita bandingkan dengan orang yang mungkin dia bekerja selama 10 tahun tapi ya gitu-gitu aja performanya gitu. Nah, 2 hal ini yang kadang-kadang saya berpikir
bagaimana sih definisi loyal itu gitu. Itu yang saya jadi pertanyaan di saya. Itu aja sih, Pak. Maaf kalau Makasih. agak tidak nyambung, Pak. Saya juga Nggak sebenarnya apa-apa. agak susah menjelaskan gitu sebenarnya intinya. Yang namanya pendapat kan bebas, Mbak. Mbak Lila, Ya, Pak. kalau misalnya gini, Mbak Lila ditunjuk sebagai seorang project manager di satu project. Sudah ditetapkan sebagai seorang project manager, kemudian ini project baru ya, baru dimulai, terus ada kegiatan kick off meeting misalnya. Nah, di tanggal hari ini. Nah, tiba-tiba Mbak Lila mendapat kabar anaknya Mbak Lila sakit. Nah, gimana tindakannya Mbak Lila seperti apa kira-kira? Kalau saya pribadi, pasti saya koordinasi dengan suami ya Pak ya. Seperti apa dengan kondisi case seperti ini. Jika dia memang bisa menghandle pada saat anak saya sakit, saya pasti akan tetap meeting seperti itu. Tapi kalau jika memang tidak bisa, benar-benar tidak bisa, maka saya izin Pak. Maka itu sebenarnya kalau melihat case seperti itu, kita lihat dulu kondisi di rumah tangga kita sendiri seperti apa gitu. Apakah ada misal asisten rumah tangga, apakah ada suami. Kalau memang suami juga pada waktu itu memang harus meeting juga atau dinas luar kota juga, tetapi ART kita bisa handle, mungkin bisa kita kasihkan ART. Tapi kalau ART kita masih belum dapat kita percaya untuk menghandle pada waktu anak kita sakit, emang posisinya memang harus salah satu mengalah seperti itu. Artinya tetap ada komunikasi dan koordinasi ya, ketika Iya, Mbak Lila menganggap bahwa criticality level dari anaknya Mbak Lila masih bisa dihandle oleh suami ataupun asisten rumah tangga, Mbak Lila akan tetap lanjutkan kick off meeting. Nah, karena kan kick off meeting paling akan memakan waktu sekitar 2 jam atau maksimal 3 jam ya. Setelah itu bisa kembali lagi untuk fokus ke anaknya gitu ya. Seperti itu ya. Iya Pak, Tapi benar. artinya kalau tidak bisa, Mbak Lila harus memprioritaskan anaknya, mungkin karena sakitnya cukup parah, tetap melakukan koordinasi ke atasan, seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Oke, makasih Mbak Lila. Makasih. Iya. Terima kasih Mbak Lila. Mungkin teman-teman yang lain masih ada tambahan atau mau menanggapi Mbak Lila? Ya, izin Pak Mamin mau nambahkan. Silakan Mas Azhar. Iya Pak, nanggapin yang dari Mbak Lila untuk masa lama bekerja mungkin ya, atau pindah perusahaan. Yang pertama sih, untuk loyal sendiri kan, menurut saya kan penting ya Pak. Halo? Ya, menurut saya untuk loyal sendiri penting untuk masing-masing karyawan. Yang kedua untuk tolak ukur masa bekerja pada karyawan dia loyal atau enggak, itu menurut saya sih nggak bisa jadi tolak ukur loyal. Soalnya yang menurut saya baca sih, loyal sendiri kan faktor kunci-kunci utamanya kan seperti kontribusi, dedikasi, dan satu lagi ya, intinya mengabdilah kepada perusahaan. Jadi selama karyawan itu sendiri sudah memberikan kemampuan maksimal dan ikut mengembangkan perusahaan, itu sih sudah bisa masuk kategori loyal ya Pak. Menurut saya sih seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mas Azhar. Ya, Pak. Saya Mas Mamin. Iya Mas Busro, silakan. Kalau dari loyal sendiri ya, itu ya kalau bagi perusahaan itu penting pertama. Karena loyal di situ tuh jadi kalau data perusahaan itu keluar sehingga bocor, jadi semua produktivitas juga kita akan terhambat. Jadi perusahaan namanya juga akan tercoreng. Jadi otomatis kalau kita tidak loyal, perusahaan itu pasti akan jadi produksinya rendah dan ini juga peningkatan perusahaan, citra perusahaan itu akan buruk Pak kalau karyawannya tidak ada yang loyal. Karena kalau contoh aja film, kalau tidak dia ada yang nggak loyal itu pasti akan hancur cepat Pak.
Seperti itu sih Pak. Kalau menurut saya ya, pendapat saya. Terima kasih Mas Busrol. Ada yang lain? Mas Mamin. Ya. Jadi kemarin saya sempat baca artikel, cuman saya cari nggak nemu lagi. Jadi loyal itu bukan kita berangkat pagi pulang sore dalam bekerja, akan tetapi ikut berkontribusi dalam menumbuhkan suatu perusahaan. Jadi intinya sih kalau pagi sore itu kan disiplin ya. Jadi loyal itu ikut berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Jadi tidak serta-merta ya pokoknya kerjalah selesai itu enggak. Jadi harus ada kontribusinya. Seperti itu. Cuman saya nyari kemarin belum ketemu saya itu. Kalau menurut saya Pak Joko, yang namanya berangkat pagi pulang sore sesuai dengan jam kerja itu kewajiban Pak Joko. Amanah sih Pak. Bisa masuk amanah sih. Tapi ya itu bisa disebut juga loyalitas. Tapi kalau misalkan berangkat pagi jam 8, pulang jam 5, itu merupakan kewajiban setiap karyawan ya Pak Joko ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Saya mungkin Pak. Silakan Mas Ishak. Kalau menurut saya Pak, loyalitas itu di mana-mana itu, dimanapun kita ya, maksudnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, loyalitas itu penting banget. Mungkin karena waktu dulu, ini cerita sedikit ya Pak, dulu saya juga atlet, di mana itu kita diajak untuk selalu, maksudnya loyal itu maksudnya kita konstan terhadap apa yang kita lakukan. Maksudnya tanpa ada, misalkan contoh aja di perusahaan ya Pak, misalkan kalau kita konstan dan konstan terhadap perusahaan itu maksudnya kita bekerja tanpa aku jadi lupa. Maksudnya kita jadi lupa ya. Maksudnya kita gini Pak, yang kita lakukan itu enggak tanpa ada menuntut sesuatu Pak, tanpa ada menuntut sesuatu. Jadi kita bekerja kalau memang itu tanggung jawabnya kita, dan maksudnya kita masih rasa belum bisa ini ya, berkontribusi banyak. Ya, maksudnya kita tetap memajukan, ikut membantu perusahaan kita. Maksudnya dari segi yang kita punya Pak. Misalkan kayak kita maksudnya bagian pemasaran, apa yang kita bisa lakukan buat perusahaan, atau mungkin di teman-teman inspektor. Dia bisa loyalnya dari, maksudnya banyak banget sih sebenarnya dari. Aku sih itu aja Pak, maksudnya kita bisa konstan terhadap perusahaan ya. Terima kasih Mas Ishak. Mungkin dari Mas Ishak banyak yang mau disampaikan karena terlalu banyak beban pikiran, jadi apa yang mau disampaikan dan apa yang mau diucapkan lupa gitu ya Mas ya. Gak apa-apa Mas. Terima kasih Mas sudah berpendapat hari ini. Ada yang lain? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, kalau menurut saya untuk loyal sendiri adalah merupakan bentuk dari bukan hanya kewajiban dari pegawai ya Pak. Ya. Jadi intinya apa yang dapat dia berikan kepada perusahaan, jadi dia tidak hanya meminta hak, tapi apa loyalitas atau kewajiban maupun bukan kewajiban yang dapat dia berikan ke perusahaan itu sendiri, Pak. Contohnya ya apabila pekerjaannya dapat diselesaikan secepat mungkin, itu kan salah satu bentuk loyalitas juga, Pak. Ya. Artinya loyalitas dapat mendukung produktivitas kerja gitu ya, Mas ya? Iya, Pak.
Baik Mas, terima kasih Mas. Ya, Pak. Mas Busrol dicatat ya yang tadi ikut pendapat. Aja Pak, ntar Pak ininya Mamin. Pak. Siapa Ya, ini yang silakan. dapat hadiah jadinya Mas Mamin? Waduh. Lu Teman bisa kita loh ini. menambahkan Pak, saya Pak. Boleh Mas Arif. Ya ini, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebetulnya ini jawabannya sedikit, tapi mungkin bisa menjadikan nilai loyal di sini. Masya Allah. Loyal itu di sini kita bersyukur dan ikhlas atas tugas yang kita kerjakan aja. Syukur dan ikhlas di sini termasuk nilai loyal yang paling tinggi di sini. Mungkin itu saja Pak, jawaban yang paling tepat. Makasih Ya. Pak Amin. Ya, terima kasih Pak Musafak. Jadi bersyukur, ikhlas dalam bekerja itu merupakan loyalitas, bagian dari loyalitas, begitu maksudnya Pak Musafak ya? Iya Pak, benar Pak. Baik, terima Bersyukur kasih Pak dan Musafak. ikhlas. Iya, Siap. makasih. Ada lagi yang lain? Mas Sofyan, saya lihat mau nyalakan mic. Silakan Mas Sofyan. Ya Pak. Kalau loyalitas Pak buat saya itu apa yang diberikan itu tanpa pamrih ya Pak. Maksudnya begini Pak, ketika kita melakukan pekerjaan, nah ini hal kecil ya Pak ya. Contoh kecil mengantarkan satu dokumen. Dan di mana itu dokumen itu klien ini meminta kopi lembaran yang kurang Pak ya. Dan yang dia minta permintaan seperti itu Pak. Terus kita melakukan kopi dokumen tersebut sebanyak yang berapa yang diinginkan sama kliennya. Karena demi kelancaran dokumen tersebut kita lakukan, terus kita berikan ke klien. Setelah itu kita tidak meminta pergantian segala macam lah. Itu kan saya loyalitas tamu. Buat saya sih seperti itu aja sih Pak, kecil, contoh kecil aja Pak yang diberikan sama kita ke perusahaan gitu. Baik Mas, terima kasih Mas. Ada lagi mungkin? Atau sudah cukup? Ya, jadi terima kasih teman-teman ya atas pendapatnya. Jadi definisi loyal itu banyak sekali menurut teman-teman. Tapi intinya loyalitas itu memang sangat dibutuhkan dan penting buat perusahaan. Di samping untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja dan lain sebagainya. Artinya semua berangkat dari keikhlasan hati kita. Kalau kita berangkat bekerja pagi hari dengan niat hati ikhlas yang tulus, ya insya Allah apapun itu kita bisa berbuat banyak untuk perusahaan. Begitu demikian Mas Agus, Mas Joko, terima kasih.